Proses hukum kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah merujuk di 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Kita beralih ke kasus lain pemirsa, viral di media sosial. Seorang caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf di Tangerang, Banten. Ibu korban meminta agar aparat kepolisian menghukum pelaku seberat-beratnya. Viral di media sosial, kekerasan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dilakukan seorang pria di kawasan Tangerang, Banten. Korban merupakan seorang janda dengan 1 anak asal desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu korban mengetahui anaknya mengalami kekerasan saat melakukan panggilan video dan menemukan wajah anaknya memar pada bagian pelipis mata serta bibir yang membengkak. Kayaknya dia nutupin aja, kayak nggak mau terus terang gitu, takut ibunya khawatir, mungkin udah ngurusin anak dia di rumah, terus udah gitu dia dilakukan kayak gitu, mungkin takutnya orang tuanya gimana gitu. Mudah-mudahan yang kalau dia yang salah, mudah-mudahan dia ditangkap aja gitu. Apa kesalahannya, mungkin kalau yang kerja salah ya diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan, gitu aja. Ibu korban berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, korban memiliki anak yang masih sekolah dan membiayai kehidupan 2 adiknya. Sementara itu, Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya pola berulang dalam kekerasan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat yang memiliki rekam jejak kriminal serupa. Selama masa penyekapan terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar, dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang terpusat pada korban dan trauma inform, antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana secara selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan risiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YTR selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis. Beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya terancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YT tuntut keadilan. Pik, rada kaharep pik. Pik, kali kaharep pik. Main pak. Tampang Rambo pik, kamu pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk.
Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Kenapa kok tega banget sih? Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis JT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.